Selamat datang di Atina Ike. Selamat datang di Ijo Ijo. Oke. Di sini saya mau kasih lihat pemandangan tanaman Echeveria saya akhir-akhir ini setelah Bali dilanda musim hujan yang gak berhenti-berhenti. Jadi mereka mengalami kondisi yang namanya etiolated, berubah meninggi, dan kondisi yang seperti ini. Jadi ini kondisi yang mengalami etiolated, dan di sampingnya itu adalah kondisi yang seharusnya menunjukkan roset yang cantik. Alright, kita akan cari tahu kenapa dan cara saya mengatasinya dan kondisinya setelah kita sulap. Tonton terus videonya, jangan kemana-mana. Oke, jadi kondisi stretching out atau etiolated ini terjadi karena kurangnya sinar matahari. Jadi ini adalah proses adaptasi dari tanaman-tanaman succulent untuk mencari sinar matahari. Jadi yang terjadi pertama adalah jarak daun yang merenggang, kemudian dia akan meninggi, dan kondisi daun itu lama-lama akan mengecil. Ya, ini terlihat dia sudah agak naik daunnya untuk Echeveria. Nah, karena Bali musim hujannya bener-bener musim hujan tahun ini, jadi tanaman-tanaman saya khususnya Echeveria dia langsung menunjukkan proses adaptasi untuk bertahan, which is etiolated ini. Jadi mereka merenggang, memanjang untuk tetap mendapatkan asupan sinar matahari. Yang saya lakukan adalah memotong, karena kalau sudah terkena kondisi ini, mereka nggak akan bisa balik ke kondisi awal, which is kita suka Echeveria karena rosetnya yang bagus, melebar dan menumpuk. Itu nggak akan bisa tercapai lagi kalau mereka sudah stretch out, sudah meninggi. Oke, jadi pada pemotongan ini nanti, kabar baiknya kita akan mendapatkan banyak sekali daun-daun sehat yang bisa kita propagasi. Jadi pilihannya nanti adalah propagasi tanah dan propagasi air. Saya akan pilih propagasi tanah. Oke, jadi kita akan memilih bagian yang tepat, yang kita bisa lihat kemungkinan rosetnya bisa akan tumbuh lagi dengan bagus. Mungkin perlu memotong beberapa daun, lalu mendapatkan posisi yang tepat. Saya nggak mencabut tanamannya, saya tetap lakukan di dalam pot, karena selain daun-daun ini, saya ingin juga mendapatkan anak-anak baru dari tanaman asli awalnya. Oke, jadi yang saya lakukan di sini nanti adalah melepaskan semua daun-daunnya. Hati-hati, make sure nggak ada luka, dan make sure benar-benar dapat daunnya utuh dari potelannya. Oke, mungkin bisa di-wiggle kanan kiri sedikit, agak-agak sedikit susah sih memang, cuman with time. Tadi yang pertama juga saya agak-agak kena kulit kan, lama-lama sudah membaik. Oke, ini nanti akan saya lepas sampai habis. Oke, sudah habis di sini. Jadi memang benar-benar tinggal batangnya seperti ini ya. And kita expect tanaman-tanaman baru akan muncul di sekitar batang-batang itu nanti. Dan ini adalah daun-daun yang siap kita propagasi. Oke, teman-teman bisa langsung taruh di tanah, tapi jangan disiram. Kalau untuk pakai propagasi dengan air, biarkan mereka air dry dulu, kering dulu, sampai menghasilkan kalus,
baru bisa kita propagasi dengan air. Kalau untuk tanah bisa langsung asal tidak langsung disiram. Wait another 3 days, mungkin 3 hari should be sufficient enough untuk nunggu kalus tumbuh dengan baik. Kalau musim panas sehari sudah oke ya. Karena Bali sekarang lagi musimnya sinar mataharinya lagi malu-malu. Jadi saya harus nunggu lebih lama. Alright, ini adalah tanaman yang kedua. Hari ini saya akan potong 2 tanaman saja karena saya ingin potting dan buat desain baru untuk display di meja saya. Jadi nanti kita punya terrarium baru dari hasil 2 cutting ini dan beberapa tambahan. Tonton sampai habis ya. Prosesnya ini sama. Perhatikan rosetnya, pilih rosetnya yang teman-teman pengen untuk dipertahankan. Lalu lepas. Hati-hati, posisi daun jangan sampai terluka. Alright, waktunya bikin propagasi dengan tanah. Saya biasanya pakai tupper ya, kotak supaya muat banyak dan memanjang. Ini saya pakai pot lama, bekas bongkaran Echinopsis yang nanti ikut jadi tanaman yang masuk terrarium yang baru. Oke. Jadi teman-teman bisa atur sesukanya. Make sure ada space between daunnya untuk baby-baby yang baru tuh tumbuh. Alright, ini karena fresh saya hanya taruh langsung di situ. Bisa terbenam sedikit saja ujungnya dan saya akan tinggalin dry 3 hari. Alright, next kita akan bikin succulent terrariumnya dengan 2 Echeveria yang tadi setelah kita potong. Dan saya tambahkan Mammillaria dan Echinopsis. Bentuk yang berbeda, jadi terrarium kita bisa terlihat lebih manis. Jadi selera aja sih ini ya. Ini adalah Echeveria kita yang pertama kita potong tadi, dan ini yang kedua. Lalu saya tambahkan Echinopsis. Akarnya panjang bener. Jadi kita benamkan saja, nggak apa-apa, nanti dia adjust sendiri. Untuk media, sekam bakar, pasir malang, dan tanah subur yang sudah dimix berisi kompos dan kokopit. Alright, ini adalah Mammillarianya. Saya akan sebar di beberapa hanya untuk memberikan dimensi di terrarium kita. Teman-teman bisa menambahkan ornamen batu atau pasir. Again, sesuai selera. Oke? Jadi setelah kondisi etiolated ini, kita potong tanamannya, kita jadi punya banyak sekali baby-baby baru. Kalau berhasil semua ya. Kita juga punya 2 bentuk Echeveria yang cantik lagi. Dan kita juga punya future baby dari batangnya. Jadi sebenarnya oke lah ya, nggak terlalu menyedihkan amat. Justru malah kita punya banyak sekali tanaman baru. Alright, kita selesai. Ini penampakan akhirnya. Do you like it? Teman-teman suka? Oh ya, ini sama ya, jangan disiram dulu kalau baru bikin terrariumnya. Kita tunggu juga 3 harian sampai mereka settle, baru kita siram. Dan ini adalah ketiganya. Oke, inilah penampakannya, nongkrong cantik di tempat yang emang saya pengen.
Jadi teman Echinopsis yang lain juga Monodium robelumnya dan aku kayak what's that name? Jade, mini jade ya. That's it. Semoga teman-teman mendapatkan sesuatu yang berguna dari video hari ini. Jadi kalau tanaman succulentnya Echeverianya meninggi, nggak usah risau, bisa dipotong dan kita bisa punya banyak lagi tanaman succulent yang baru, punya Echeveria baru yang banyak. Okay, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and press that like button, and I'll see you on the next video. Bye.